Dan kini kita akan simak agenda ekonomi pemirsa dari Malaysia, libur Thai-Puda Malaysia, dari Hong Kong ada neraca perdagangan Hong Kong, dari Korea Selatan ada data soal indeks survei usaha atau BSI manufaktur Korea Selatan di bulan Februari. Kemudian ada dari Amerika Serikat, pemesanan barang tahan lama inti Amerika Serikat secara manual di bulan Desember, dan juga masih dari Amerika ada data soal klaim pengangguran awal Amerika Serikat dan klaim pengangguran berkelanjutan Amerika Serikat. Sementara dari Uni Eropa, pemirsa, ada pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa dan juga ada data soal keputusan tingkat inflasi di bulan Januari. Dan agenda emiten diantaranya adalah ada KOKA yang menggelar rapat umum pemegang saham. Hal yang sama juga dilakukan oleh CSMI dan ASDF, melakukan pembayaran kupon seri ASDFO 06 ACN2 ke 1 dan melakukan pembayaran kupon seri ASDF 06 BCN2 ke 1 dan pembayaran kupon seri ASDFO atau 06 CCN2 ke 1. Dan kita lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama di Asia, kompak dibuka menguat pada pagi hari ini, pemirsa. Untuk Nikkei 225 melemah maksud kami. Dibuka melemah 0,33%, Nikkei di level 36.108, kemudian STI Singapura dibuka melemah 0,14% di 3.148, Kospi Korea dibuka melemah 0,26% di level 2.463 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,01% di level 15.898. Dan saat ini sudah bergabung melalui video conference ada Pak Arya Santoso, beliau adalah Presiden Director CSA Institute. Apa kabar Pak Arya, selamat pagi. Pak Arya. Kabar baik. Kabar Sehat baik. segar, Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya. Pak Arya, sebelum kita kemudian membahas mengenai satu berita terkait dengan acara internasional yang kemudian tadi kita sudah tampilkan di awal segmen ini, kita akan bahas terlebih dahulu dari Wall Street yang menyampaikan bahwa memang S&P 500 ini mencapai rekor 4 hari berturut-turut dan indeks lain juga melesat. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah katalis bagi pergerakan dari IHSG hari ini, Pak Arya? Ya, kita melihat bahwa memang secara jangka panjang di S&P 500 itu di dalamnya tidak sama ya. Jadi memang ketika ada yang kurang baik kinerjanya itu juga keluar dari indeks. Jadi secara bergiliran memang tetap juga diramu bahwa ada perusahaan-perusahaan yang cukup bahwa terjadi uptrend yang cukup baik. Itu kita juga tetap melihat bahwa sentimen global di mana di nampaknya bergaya Indonesia juga. Baik, Pak Arya, nampaknya penerimaan audio di studio terkendala sinyal, begitu kita akan jeda sejenak koneksikan kembali hubungan internet kita, dan pemirsa tetap bersama kami saja, kami akan segera kembali. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Arya dari CSA Institute. Pak Arya, tadi kita terkendala sinyal, silakan diulang kembali begitu analisis Anda terkait dengan S&P 500 yang 4 hari ini cetak rekor begitu ya. Silakan Pak Arya. Kita melihat memang ada optimisme lanjutan ya di market, masih ada inflow di S&P 500 itu memang secara bergiliran juga di review sebenarnya perusahaan-perusahaan yang cukup baik ya itu akan berotasi masuk ke situ, jadi tidak fix dari zaman dulu sampai sekarang itu sama ya. Jadi boleh dikatakan secara jangka panjang teruji bahwa S&P 500 itu juga ada uptrend jangka panjangnya. Nah, sentimen-sentimen sementara di gerakan minor itu bisa terjadi dari sentimen global di Amerika, kemudian juga ke regional Asia, dan mungkin saja sampai ke Indonesia. Nah, sementara di pembukaan pagi ini di regional Asia belum terlalu ada optimisme yang cukup meyakinkan. Kemungkinan akan sementara karena mixed signal ya, jadi di Indonesia juga kelihatannya optimismenya tidak langsung ya, secara langsung nanti kita bisa lihat perkembangannya, sementara ini masih menunggu dalam konsolidasi.
Oke, kalau kita lihat minyak sendiri juga naik ke level Ya. 75 US dollar, Mhm. khususnya di WTI. Sebenarnya apa ini kemudian menjadi sebuah sentimen juga yang dimanfaatkan oleh pelaku pasar? Ya, secara di real sektor sebenarnya kita ada penurunan harga BBM ya, yang gembiranya karena penurunan pelemahan di akhir tahun kemudian baru diterapkan di real sektor pada saat ini. Nah, di financial market memang ada pergerakan yang lebih dulu, lebih awal sehingga ketika ada kenaikan harga atau penurunan harga komoditas itu akan mempengaruhi sentimen secara jangka pendek juga. Jadi relate-nya mungkin nanti ke sahamnya ya, sedangkan di sektor real sekarang hari ini malah ada penurunan harga BBM ya, cukup menggembirakan buat kita. Oke, sektor mana yang nampaknya akan terdampak penurunan dari harga BBM sendiri, Pak Arya? Ya, secara optimis itu sentimennya secara jangka pendek di perilaku usaha secara umum biasanya ada penurunan BBM itu merupakan efisiensi secara cost ya, dan ini merupakan suatu apa secara umum itu sentimennya cukup baik. Tetapi ketika di kenaikan harga secara jangka pendek itu sentimennya justru menganggap bahwa ini akan menjadi cost yang lebih tinggi ya. Jadi secara umum ketika ada kenaikan harga minyak, pelaku bisnis secara generik ya, secara general itu akan menganggap ini akan sentimen yang kurang baik bagi bisnis mereka. Baik, lalu bagaimana Anda melihat peluang dari IHSG hari ini, Pak Arya? Ya, IHSG sementara ini akan terkonsolidasi, pelemahannya kemungkinan di area support 7.200, range-nya sampai 7.280 sampai 7.300. Jadi range-nya di kisaran 72 sampai 73 ya untuk hari ini. Mhm, mhm. Baik. Oke, yang menarik kalau kita cermati dari beberapa sektor yang belakangan menjadi perbincangan terkait dengan nikel sendiri yang memang Ya, secara harga turun begitu, apalagi ini juga di-amplify dengan berbagai narasi lah yang kemudian bermunculan pada saat debat Cawapres kemarin begitu ya, terkait ya. dengan nikel dan juga ada opsi lain yang akan digunakan untuk baterai kendaraan listrik begitu. Nah, untuk saham-saham berbasis nikel ataupun mungkin pertambangan sendiri, sejauh mana Anda kemudian melihat ini sebagai satu sektor yang nampaknya masih Mhm. mendapatkan concern dari investor? Ya, memang Indonesia sebagai sebagai sumber atau boleh dikatakan yang memiliki nikel paling besar ya untuk suplai ke dunia itu merupakan suatu hal yang baik untuk Indonesia. Nah, sebelumnya penggunaannya juga nggak cuma untuk baterai kendaraan listrik ya. Jadi baterai itu penggunaannya cukup luas, bukan cuma untuk electric vehicle. Sementara itu electric vehicle juga belum mendominasi ya. Jadi kelihatannya penggunaannya memang secara prospek kelihatannya akan bagus, tapi kemudian ada alternatif yang tanpa nikel juga masih ada kelemahannya selain murah, tapi kan juga kapasitinya tidak selama ya, tidak sebaik yang lithium ya, lithium ion yang menggunakan nikel. Ini juga masih dalam riset lanjutan yang kemungkinan nikel masih dipakai ya. Jadi oleh karena itu pertumbuhannya selama ini kira-kira lebih dari 7%, hampir 8%. Kegunaan-kegunaan di besi nanti kalaupun ada electric vehicle kemungkinan juga masih pakai stainless steel, besi-besi ya, stainless steel ataupun misalnya peleknya juga masih butuh nikel. Jadi tidak serta merta ketika baterai yang nggak pakai nikel, kemudian permintaan nikel juga jadi habis ya. Jadi oleh karena itu prospeknya masih cukup baik. Baik. Artinya memang walaupun sempat disampaikan ini akan menjadi semacam ancaman terkait dengan serapan dari nikel Ya, sendiri, tapi secara proyeksi kebutuhannya masih akan tetap tinggi karena ya masih disampaikan tetap oleh betul. Menteri Bahlil Lahadalia begitu bahwa ada produsen-produsen mobil listrik sendiri akan tetap menyerap dari nikel begitu ya. Mhm. Oke, secara rekomendasi direkomendasikan seperti apa untuk sektor nikel, Pak Arya? Ya, karena masih cukup baik ya, jadi kita bisa menggunakan suatu logika yang cukup untuk jangka panjang ya. Ketika ada pelemahan itu bisa dilakukan pembelian karena sebenarnya bukan juga nanti mobil-mobilnya itu kan pakai plastik ya, tetap pakai logam dan pakai pakai besi yang ada campuran nikel, mungkin peleknya juga masih pakai logam yang ada campuran nikelnya, dan masih banyak kebutuhan di industri lainnya juga, bukan cuma di otomotif atau di electric vehicle aja ya. Kemudian yang masih pakai bensin juga masih ada komponen-komponen yang juga pakai nikel. Jadi ketika ada pelemahan, kesempatan yang lebih baik untuk kita mendapat harga yang lebih murah juga untuk kita bisa mengakumulasi saham-saham di sektor ini. Oke, rekomendasi yang sama apakah memang juga direkomendasikan untuk MBMA, Harum, Antam, dan juga NCKL
Pak Arya, atau ada rekomendasi spesifik dari keempat saham ini? Ya, jadi kita bisa lihat bahwa begini, sektornya masih cukup oke, tapi kembali ketika harga nikel itu ada fluktuasi naik turun, itu mempengaruhi juga dari revenue perusahaan masing-masing. Dan kemudian selain itu ada komponen perusahaan ini sejauh sebaik apa dalam mengelola bisnisnya, manajemen secara efisiensi, operation, dan lain-lain. Oleh karena itu kita bisa melihat kembali ya, nanti ditelisik lagi ke laporan keuangan masing-masing perusahaan yang mana yang masih cukup baik, cukup kuat, bukan cuma ngelihat sentimen naik turun harga komoditasnya saja. Jadi salah satu pengaruh dari harga komoditas, selain itu kemampuan perusahaan dalam mengelola dengan baik perusahaannya juga menjadi suatu perhatian yang perlu kita cermati. Nah, Baik. sementara itu saya lebih rekomendasikan Inco ya untuk di sektor nikel. Baik, dan kalau kita lihat dari rekomendasi dari saham-saham berbasis nikel sendiri memang harus dikombinasikan ya antara memang fundamental perusahaan dan juga Ya. volatilitas dari harga komoditas. Oke, kita ke informasi terkait dengan Astra Internasional sendiri, Pak Arya, yang memang juga ini cukup menarik perhatian gitu ya, Ya. terus tembus ke level terendah begitu, bahkan disampaikan selama 28 bulan terakhir. Level terakhir sejauh ini di pembukaan sesi 1 ada di level 5.075. Apa analisis Anda terkait dengan pelemahan Astra ini yang terus berlanjut hingga penutupan perdagangan kemarin, Pak Arya? Ya, memang Astra International ini termasuk perusahaan yang sudah melewati berbagai bidang, berbagai masa krisis juga ya. Kita memperhatikan bahwa perusahaan cukup baik, etos kerja juga cukup baik, tetapi ada banyak perusahaan yang di dalamnya ini kan holding company ya. Oleh karena itu yang memberatkan salah satunya di sektor plantation juga itu tidak ada pertumbuhan ya di Astra Agro Lestari, dan itu juga menjadi salah satu pemberat. Nah, di level sekarang relatif cukup murah. Jadi bagi mereka yang memang cukup berminat ya untuk di Astra Internasional, itu bisa melakukan strategi cicil beli ya, cukup murah di level sekarang. Eh, Jangan terlalu agresif ya. Nanti juga boleh dikatakan kalau masih ada pelemahan itu akan mempengaruhi secara psikologis. Tapi kondisi perusahaan relatif cukup baik pada saat ini ya, bisa jadikan salah satu pilihan investasi. Oke, kalau kita telisik, Pak Arya, apa sih kemudian penyebab yang membuat Astra Internasional ini turun signifikan? Apakah terkait dengan skandal di Toyota dan juga Daihatsu, atau ada hal lain yang menjadi concern di investor? Ya, salah satu persepsi masyarakat memang ketika bicara Astra secara branding itu sektor otomotif ya. Jadi sehingga ketika ada sentimen buruk itu juga menjadi satu pengaruh ya. Tapi kalau kita perhatikan sebelum munculnya tentang skandal Daihatsu itu juga sudah terjadi downtrend, penurunan ya. Bahkan kalau diperhatikan itu sebenarnya dari tahun 2022 di harga 7.700 ya waktu itu, di April 2022 sampai sekarang itu di 2023, sampai bahkan sekarang udah masuk ke 2024, itu memang trennya menurun ya secara jangka panjang. Jadi bukan karena sentimen Daihatsu saja, tetapi kita perhatikan di sektor plantation juga tidak ada upside ya, sehingga itu juga mempengaruhi. Oke, baik.